और ये बात मैं कदे नहीं भूलूंगा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul An Action Hero. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang aktor film laga untuk bisa membebaskan dirinya dari sebuah kasus pembunuhan yang ia lakukan. Ia harus berjuang untuk membersihkan namanya yang telah tercoreng akibat yang dilakukannya. Dan tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Mohan Sachdev dan Saurabh Prakash mendatangi kantor SIS, Secret Intelligence Service di London. Mereka dibawa oleh penjaga ke ruangan khusus dan menemui Tuan Manaf yang telah menunggunya di ruangan tersebut. Kedua dari mereka memperkenalkan diri dan mengatakan berasal dari Rau, India. Manaf menatap keduanya yang memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya sebelum ia tiba di London. Manaf terdiam dan mengingat semuanya. Manaf yang merupakan aktor terkenal di negara itu selalu dielu-elukan oleh semua penggemarnya di Mumbai. Manaf kali ini diminta untuk berfoto dengan salah satu ahli politik untuk bisa meraup banyak suara. Vicky Solanki yang merupakan ahli politik sudah lama menunggu Manaf bersama Bora, saudara laki-lakinya. Manaf menolak karena ia dianggap mengganggu pekerjaannya. Tapi beberapa timnya takut kalau Vicky akan marah karena ialah yang telah mengizinkan mereka untuk bisa syuting di tempat ini. Manaf tidak mengindahkannya dan pergi berlalu meninggalkan kru yang telah memintanya berfoto tadi. Vicky kembali berulah. Ia terus memaksa semua kru Manaf untuk bisa menemuinya lagi. Lagi-lagi Manaf tidak mengindahkannya, padahal syuting telah selesai dilakukan oleh Manaf. Hingga Vicky meminta Bora untuk bisa menangani semua ini. Karena Vicky mau menggunakan fotonya untuk menarik simpati warga dan memilih dirinya sebagai MLA tahun ini. Roshad mengajak Manaf untuk melihat kejutan yang telah ia siapkan. Sebuah mobil keluaran terbaru diperlihatkan Roshad membuat Manaf sangat terkejut. Dengan cepat ia mencoba mengemudikannya dan hal itu membuat Vicky kesal lalu memutuskan untuk mengikutinya. Manaf mengendarai dengan kencang mobil barunya tersebut sambil menikmati lagu yang diputar di MP3 player yang terpasang di mobil tersebut. Vicky mencoba menghentikannya namun sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Manaf. Malah seolah-olah Manaf mengajaknya untuk beradu cepat dengan mobil yang dikendarainya. Vicky yang terpancing pun mengikuti Manaf dengan menambah kecepatan mobilnya hingga Manaf terjebak dan mobilnya berhasil dihentikan oleh Vicky. Vicky yang sudah keluar dari mobilnya meminta Manaf untuk keluar juga dari mobilnya. Ia meracau kesal karena Manaf telah membuatnya menunggu lama untuk sebuah foto. Manaf keluar dari mobilnya dan mengatakan mengapa Vicky tidak datang esok hari ke hotelnya karena mereka bisa menikmati sarapan bersama-sama. Tapi Vicky marah dan merusak spion mobil Manaf. Ia juga memaki Manaf dan hal itu membuat Manaf mendorong Vicky yang terus mencoba untuk menyerangnya. Tanpa disadari Manaf, kepala Vicky terbentur batu yang ada di pinggir jalan. Manaf mulai khawatir karena Vicky belum juga tersadar. Ia pun mendekatinya dan mencoba memanggilnya untuk menyadarkan hingga Manaf tersadar kalau Vicky telah meninggal dunia. Manaf ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Vicky begitu saja. Tanpa mempedulikan patahan spion yang ada di lokasi kejadian bisa menjadi bahan bukti dirinya terlibat dalam kematian Vicky. Sementara itu, polisi yang tengah berpatroli malah asik menenggak minuman beralkohol di dalam mobil mereka. Dan dalam keadaan setengah sadar, mereka melihat tubuh Vicky tergeletak di pinggir jalan, tak jauh dari mobil putih.
Polisi-polisi yang menemukan tubuh Vicky terkejut saat tahu tubuh tersebut adalah Vicky, saudara laki-laki Bora, yang terkejut juga ketika mendapatkan kabar kalau Vicky telah tewas di pinggir jalan. Berita penemuan tubuh Vicky mulai menjadi berita utama di pemberitaan. Sementara Manaf yang mulai ketakutan mulai meninggalkan hotelnya dengan tergesa-gesa dan meminta Rosyad untuk memilihkan tiket untuk pergi meninggalkan Mumbai. Namun beberapa wartawan telah berdiri di bandara membuat Manaf harus menggunakan kacamata hitam untuk mengelabui mereka. Polisi mulai mencari keterangan dari beberapa orang yang mereka curigai untuk menemukan pembunuh Vicky. Manaf telah berada di dalam pesawat terbang dan sedikit terkejut ketika ia bertemu dengan Manu, sahabatnya. Wartawan yang haus dengan pemberitaan terus berdiri di depan kantor polisi untuk mendapatkan pernyataan yang baik untuk pemecahan kasus kematian Vicky. Inspektur menemui mereka dan meminta mereka untuk bersabar agar mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Sementara Manaf menceritakan semua yang menimpanya pada Manu. Ia merasa kesal karena karir yang selama ini ia bangun harus hancur sia-sia seperti ini. Salah satu wartawan menemui inspektur dan mengatakan kalau Manaf adalah salah satu tersangka utama dalam pembunuhan Vicky. Namun ia juga mengatakan kalau Manaf telah pergi jauh meninggalkan Mumbai menuju London. Manaf mengatakan ia akan pergi ke Malaya dan menghubungi pengacaranya untuk menyelesaikan kasusnya. Manu dan Manaf keluar dari pesawat dan langsung dikejar oleh wartawan yang telah menunggu di pintu masuk bandara. Berita Manaf sebagai tersangka kematian Vicky pun telah menyebar di pemberitaan di Mumbai. Hingga hal itu membuat Manaf tersendat untuk melakukan penerbangan lagi dari London menuju Malaya. Ia diminta untuk mengikuti petugas sebelum ia sampai ke pesawat. Manaf mengikuti mereka dengan perasaan was-was, hingga Manaf ditemui oleh seorang pria yang mengaku bernama Viswas Patel yang merupakan pengacara yang dikirim Rosyad untuk membantu Manaf. Viswas dan Manaf berbicara di sebuah kafe sambil menikmati minuman ringan. Manaf mencoba menceritakan semua yang dialami malam itu. Viswas berjanji akan menolongnya dan memintanya untuk tetap berada di rumah dan mengaktifkan teleponnya. Inspektur dan beberapa petugas lain mendatangi kediaman Bora yang tengah mengadakan berdoa bersama untuk adik laki-lakinya. Namun ia langsung menampar inspektur saat ia tahu kalau Manaf telah berhasil pergi ke London. Ia menganggap polisi tidak mampu menangani kasus adiknya karena ia tahu saat penemuan tubuh adiknya pun mereka dalam keadaan mabuk. Dalam kesempatan itu, Bora malah mempermalukan mereka, tapi niatnya terbatalkan karena ia mendapatkan informasi kalau salah satu anak buahnya berhasil mendapatkan alamat Manaf di London. Bora meninggalkan tempat itu dan menyiapkan diri untuk pergi ke London menyusul Manaf. Manaf memasuki area pedesaan yang ada di London. Sepanjang perjalanan, Manaf menjerit kesal karena hidupnya menjadi berantakan setelah berurusan dengan Vicky. Masalah pun bertambah ketika mobil yang ia parkir malah ditabrak oleh mobil Bora yang langsung menyerangnya. Manaf yang belum mengenal Bora terkejut dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi hingga Vicky meninggal dunia. Tapi Bora tidak mengindahkannya dan mengancam akan menghabisinya. Keduanya pun baku hantam dan Manaf berhasil melumpuhkan Bora dengan senjata api Bora yang tergeletak di sampingnya. Ia meminta Bora untuk mengikuti permainannya dan meminta Bora untuk kembali ke India tanpa ikut campur urusannya. Manaf menodongkan senjatanya dan meminta Bora untuk masuk ke bagasi mobil. Manaf sendiri yang tahu karirnya telah hancur tetap bersembunyi untuk bisa mencari cara pembenaran dirinya. Manaf pun tiba di Blacksmith meninggalkan Bora yang masih dikurung di dalam bagasi mobil miliknya. Bora berhasil diselamatkan oleh seorang pemuda yang mencongkel bagasi mobil tersebut, tapi bukannya mengucapkan terima kasih, Bora malah menatap tajam ke arah pemuda itu. Manaf menemui seorang pekerja hotel tersebut yang bernama Zahil. Manaf meminta bantuannya untuk menjual rumahnya. Zahil mengaku dirinya juga seorang pengacara dan seorang penjual rumah yang menjanjikan rumah tersebut akan laku dalam waktu cepat. Ia mengizinkan Manaf untuk menempati hotelnya sambil menunggu penjualan rumah tersebut berhasil. Zahil mencoba mengajak Manaf untuk berbincang, tapi Manaf menolak ketika Zahil terus membicarakan tentang Bora. Zahil pun lebih memilih merokok di luar rumah itu sambil menelpon. Tiba-tiba Zahil dicekik dan keributan di luar membuat Manaf curiga dan langsung menyiagakan diri menghadapi pembunuh Zahil. Manaf terkejut ketika tahu Bora yang datang.
Mereka pun terjebak dalam baku tembak. Bora mengambil sebuah tongkat dan mencoba untuk memukul Manaf. Tapi Manaf tetap bersembunyi, tidak memedulikan Bora yang terus saja mencarinya. Lagi-lagi Manaf berhasil melumpuhkan Bora dan kembali memintanya untuk mengikutinya. Tapi Bora menolak dan mengadakan perlawanan walaupun dengan tangan kosong. Mereka berkelahi, namun Manaf berhasil menikam paha Bora dan melumpuhkan Bora. Namun dalam keadaan lemah, Bora tetap bangkit dan menghadapi Manaf kembali hingga ia berhasil mencekik Manaf. Dalam kesempatan itu berulang kali Manaf mengatakan kalau bukan dirinya yang telah menghabisi Vicky dan menantang Bora untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba polisi datang dan pemimpin mereka mengaku bernama Kadir. Ia menodongkan senjatanya ke arah Manaf dan juga Bora. Tapi Bora berhasil merebut senjata Kadir dan meminta anak buahnya untuk menuruti perintah mereka. Manaf kembali berkhianat, ia pun melarikan diri seorang diri dan meninggalkan Bora bersama Kadir serta anak buahnya. Mereka dengan cepat mengikuti Manaf menggunakan sepeda motor dan juga mobil miliknya. Bora dan Kadir pun terdiam karena kehilangan Manaf lagi. Dalam perjalanan ia menelpon Rosan dan mengatakan kalau Zabil telah terbunuh. Dan ia kini menanyakan tentang Kadir. Rosan mengatakan ia tidak mengetahui tentang Kadir. Manaf merasa putus asa karena ia menganggap tak ada satupun yang bisa menolongnya. Manaf menghentikan mobilnya di area pelabuhan dan ia tidak menyadari kalau masih dikejar oleh anak buah Kadir, dan ketika mereka mencoba menangkap Manaf, mau tidak mau Manaf menghadapi mereka seorang diri. Semua penumpang kapal ketakutan melihat perkelahian mereka. Terpaksa Manaf pergi meninggalkan kapal itu dengan menyamar. Ia berusaha menghindari polisi yang ada di area tersebut. Tapi tiba-tiba ia diculik oleh kelompok Ibrahim. Manaf dibawa menggunakan mobil mereka dan tidak menginginkan uang yang ditawarkan Manaf. Mereka hanya menginginkan Manaf mengikuti kemauan mereka. Mobil tersebut berhenti di sebuah parkiran apartemen. Tanpa mereka sadari, Kadir dan Bora mengikuti mereka. Tapi Bora tiba-tiba menyerang Kadir dengan mencekiknya hingga Kadir kehabisan napas dan meninggal dunia. Bora keluar dari mobil tersebut dan mendatangi tempat di mana Manaf ditahan. Manaf diminta bertemu dengan Ibrahim yang merupakan mafia terbesar di London. Mengetahui hal itu, Manaf pun terkejut. Ibrahim meminta Manaf untuk memerankan dirinya untuk film biografi yang ingin ia buat. Manaf terdiam dan mendengarkan semua keinginan Ibrahim. Manaf juga dikenalkan dengan orang-orang yang nantinya akan bekerja sama dengannya dalam pembuatan film miliknya. Bora mencoba menelusuri kamar-kamar untuk mencari keberadaan Manaf. Sementara Manaf sendiri dipaksa untuk mengikuti keinginan Ibrahim mengisi acara penyanyi yang telah ia sewa. Manaf pun memainkan perannya dan mengikuti penyanyi itu bernyanyi dan menari. Dalam kesempatan itu banyak penggemar Manaf yang meminta foto kepadanya dan Bora berhasil menemukan Manaf dan langsung mencoba untuk menyerangnya. Bora dan Manaf pun duduk bersama-sama dengan Ibrahim. Dalam kesempatan itu, Manaf terus meracau ia tidak ingin bekerja sama dengan Ibrahim karena namanya akan kembali tercemar setelah foto kebersamaan Manaf dan Ibrahim tersebar. Ibrahim memaksa Bora untuk bisa menghabisi Manaf, tapi Manaf yang tahu Bora menodongkan senjata tersebut langsung menampik dan tanpa sengaja Bora menarik pelatuk senjatanya dan peluru tersebut mengenai Ibrahim hingga ia tewas. Manaf dan Bora pun kembali berkelahi. Tak lama anak buah Ibrahim yang curiga dengan suara letusan sebuah tembakan langsung mendobrak masuk dan menghadapi Manaf yang berhasil melumpuhkan Bora. Setelah melumpuhkan mereka, Bora tiba-tiba kembali bangkit dan menyerang Manaf lagi. Keduanya kembali berkelahi dan saling menyerang satu sama lain. Lagi-lagi Manaf berhasil mengalahkan Bora dan ia takut ia akan kembali menjadi tersangka dalam pembunuhan Ibrahim. Bora yang sudah siuman duduk bersama dengan Manaf. Ia mengatakan kalau ia harus menghabisi Manaf agar bisa membersihkan namanya atas kematian Vicky, adik laki-lakinya. Di sela-sela pembicaraan mereka, tak lama mereka mendengar suara polisi memasuki ruangan itu dan berhasil membawa mereka semua. Manaf mengakhiri ceritanya pada Mohan dan juga Surat. Ia mengatakan ia tidak menyangka kalau saat itu ia malah menjadi saksi mata.
Namun semua yang dikatakan oleh pihak pers mengatai dirinya di setiap pemberitaan membuatnya sulit untuk percaya pada pihak pers lagi. Setelah peristiwa yang sulit itu, Manaf telah dibuktikan sebagai pihak yang tidak bersalah karena keberhasilannya menghabisi Ibrahim, mafia besar yang selama ini dicari oleh pihak India. Konferensi pers yang digelar pun berhasil membersihkan namanya. Mohan dan Surat juga diminta untuk membawa pulang Manaf karena ia tidak bersalah. Manaf yang ada di pesawat teringat kalau saat itu ia meminta pada Bora untuk sekali saja mendengarkan semua penjelasannya. Bora mengatakan ia percaya pada Manaf sejak pertama kali mendengarkan ia berbicara. Tapi diam-diam ia mencoba mengambil senjata yang ada di tangan Manaf dan dengan cepat ia pun menembak Bora. Di pesawat, Manaf teringat saat dirinya menyusun sebuah skenario bahwa Ibrahim dan Bora yang telah ia tembak dan ia pun berpura-pura menyerah saat polisi datang. Mereka pun akhirnya langsung menangkap dirinya. Manaf bekerja sama dengan Mohan dan Surat yang merupakan utusan dari kedutaan untuk mengatakan pada pemerintah Inggris bahwa ia dikirim ke London dalam misi rahasia mencari Ibrahim. Rencana Manaf pun berjalan sesuai dengan yang ia inginkan, hingga ia dibebaskan dan namanya kembali bersih. Hingga saat ia kembali ke Mumbai, namanya sudah menjadi bersih dan kembali bermain film seperti biasa. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul An Action Hero. Begitulah akhirnya Manaf dapat membuat dirinya jadi tidak bersalah. Meskipun ia dikejar oleh orang-orang yang memusuhinya, ia selalu dapat membebaskan diri. Dan akhirnya memulihkan nama baiknya yang sempat buruk akibat perbuatannya sendiri. Kendati demikian, yang begini hanya terjadi di film ya sahabat. Bagaimanapun suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Ibarat kata pepatah, sebaik-baik menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sebaik-baik menyembunyikan keburukan, suatu hari nanti akan ketahuan juga. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.